Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Indra di channel Cari Inspirasi. Hari ini kita mau bahas tentang tema karyawan bisa kaya nggak sih? Gitu. Hari ini suasananya agak berbeda nih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat mencari inspirasi. Hari ini saya lagi dengan teman-teman saya. Kita mau diskusi temanya. Setelah 2 video sebelumnya kita bicara tentang usaha, terus kemudian impor. Nah, hari ini kita bicara karyawan bisa kaya nggak sih? Nah, hari ini saya punya 2 teman yang kebetulan karyawan nih, gitu ya. Saya mau tanya dulu sama mereka. Menurut Komang definisi kaya apa sih? Kaya finansial ya? Apa? Kalau menurut saya kaya itu ketika kita apa yang kita inginkan itu bisa terwujud lah. Terwujud Bisa ya? terwujud. Itu Bisa sih kita kalau capai ya? Bisa kita capai itu sih kalau menurut saya. Oke. Thank you Komang. Nah, Ya. berikutnya Ya, terima kasih. saya akan tanya teman saya, Oka, tentang karyawan, apakah seorang karyawan bisa kaya atau tidak. Oka, kira-kira karyawan menurut Oka bisa kaya nggak? Ya, Linda, menurut saya jadi karyawan juga pasti bisa kaya lah. Karena yang penting, menurut saya sih manajemen keuangannya ya. Karena kan jadi namanya karyawan kan pasti ada pemasukan. Nah, gimana caranya kita mengatur pemasukan tersebut sampai ya harus lebih tinggi daripada pengeluaran, pasti harus besar. Jangan besar pasak daripada tiang. Nah, salah satu caranya menurut saya sih dengan investasi. Gitu bisa. Jadi menurut saya sih karyawan pasti Dengan bisa investasi ya. Nah, itu tadi jawaban dari teman-teman saya tentang apakah seorang karyawan bisa kaya. Jadi saya mau membahas kali ini tentang sebuah buku yang pernah saya baca, karya Safir Saduk ya, seorang financial planner yang membahas tentang apakah seorang karyawan bisa kaya. Di buku itu Safir Saduk cerita tentang definisi kaya. Kaya itu apa sih gitu? Apakah kaya sama dengan penghasilan besar ya gitu? Ketika seseorang dengan penghasilan besar itu kemudian disebut dengan kaya. Kalau ada 2 orang yang dua-duanya sama-sama karyawan, satu dengan gaji 4 juta rupiah gitu ya, 4,5 juta UMR, terus yang satu lagi dengan gaji 10 juta. 2 orang ini adalah sama-sama pekerja, sama-sama karyawan. Terus apakah kemudian lantas orang yang pekerja dengan gaji 10 juta ke atas itu dibilang lebih kaya ketimbang yang punya gaji 4,5 juta kurang lebih. Nah, banyak orang yang kemudian bilang bahwa ya pasti yang kaya itu adalah yang punya penghasilan di atas 10 juta. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa sih kaya ya. Kaya itu bukan adalah atau tidak sama dengan seberapa besar kamu punya penghasilan. Kaya itu tidak selalu tentang punya penghasilan berapa besar. Tapi lebih dari itu, kaya itu adalah seberapa besar kamu punya aset-aset atau investasi yang punya pertambahan nilai, ya. Tadi saya ilustrasi ada 2 orang, satu gajinya 10 juta, satu gajinya 4 juta. Ketika yang gaji 10 juta, setiap bulan dia menghabiskan uang gajinya 9,5 juta, ya. Dan hanya bisa menyimpan 500.000 ke dalam tabungannya. Sementara yang gajinya 4,5 juta, dia hanya spending ya, menghabiskan uangnya sebesar 3 juta. Artinya dia bisa simpan sebesar 1,5 juta, ya. Itu. Jadi yang satu punya saving 500.000 yang gaji 10 juta, yang satu yang gajinya 4,5 juta, dia bisa saving 1,5 juta. Nah, itu tidak bisa dibilang kemudian si yang punya saving 4,5 juta ini dianggap lebih kaya. Belum tentu. Ilustrasi tadi, orang dengan penghasilan 10 juta tapi dia bisa saving 500.000. Sementara orang yang satu lagi dengan penghasilan 4,5 juta, dia bisa saving 1,5 juta. Bukan berarti orang yang punya saving ya, kembali lagi, tadi kaya tidak sama dengan besar penghasilan. Dan yang kedua, kaya juga bukan seberapa besar dia punya saving ya. Kalau saving itu kemudian tidak dibelikan atau tidak dikonversi menjadi aset-aset yang mengalami pertumbuhan nilai. Karena misalkan banyak teman-teman saya yang mungkin gajinya besar, tapi begitu dia punya uang besar, dia belikan
punya duit sedikit dia beli mobil, punya duit dia beli motor, punya duit dia beli baju, tas gitu ya. Nah, kalau kita mau definisi kaya, menjelaskan definisi kaya, maka kita bicara ada dua hal. Satu, benda-benda ya, dari hasil saving tersebut kita belikan benda-benda atau aset atau investasi yang punya nilai pertumbuhan. Artinya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun dia mengalami peningkatan nilai ya. Contohnya seperti apa sih Mas? Benda-benda yang mempunyai pertumbuhan nilai ya. Kalau teman-teman hari ini misalkan rumah harga 500 juta ya. Dengan menabung 1,5 juta selama beberapa tahun, maka teman-teman bisa beli rumah. Teman-teman bisa beli tanah. Teman-teman mungkin itu butuh waktu ya, tapi yang paling gampang sekarang misalkan teman-teman bisa nabung emas ya, atau teman-teman beli investasi ininya. Kalau investasi resikonya terlalu tinggi ya, karena ada pertumbuhan, bisa jadi loss juga, misalkan kayak saham, reksadana, bisa dapat keuntungan, bisa juga rugi. Tapi saya mau bicara bahwa kalau teman-teman berinvestasi terhadap benda-benda yang punya pertambahan nilai seperti tanah, rumah gitu ya, terus kemudian emas, itu di waktu tertentu, misalkan 10 tahun, 20 tahun kemudian nilainya akan bertambah ya. Teman-teman beli rumah hari ini 500 juta misalkan, tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nilainya bisa 700, 800. Nah, itu yang kemudian terakumulasi dan memberikan pertambahan, dan Anda disebut sebagai orang yang kaya. Jadi kalau teman-teman adalah karyawan gitu ya, dan teman-teman punya penghasilan bulanan, tadi yang seperti disampaikan teman saya, punya penghasilan bulanan, tapi penghasilan bulanan itu di saving dan tidak dibelikan benda-benda yang mengalami pertumbuhan nilai, dan justru malah diberikan benda-benda yang mengalami penurunan nilai, itu maka kemudian agak susah Anda dibilang menjadi orang yang bisa kaya gitu. Jadi intinya adalah kalau Anda karyawan dan Anda ingin kaya, maka Anda harus saving, satu. Yang kedua, sesudah Anda saving, dari hasil saving tersebut, uang tersebut dibelikan benda-benda atau aset-aset yang mengalami pertumbuhan nilai ya. Ini penting karena pertumbuhan nilai itu yang akan pada waktu tertentu akan dikonversi dan akan mengakumulasi nilai kepemilikan Anda terhadap aset-aset tersebut, sahabat-sahabat sekalian ya. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman sekalian bisa pandai mengelola keuangan gitu ya, sehingga kalaupun Anda menjadi seorang karyawan, Anda bisa menjadi orang kaya sesuai definisi yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini supaya saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang pasti memberikan inspirasi dan informasi teman-teman supaya terus berkarya di era pandemik seperti ini. Salam inspirasi. Terima kasih.